Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NR Inspirasi. Oke teman-teman semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara input data ya. Yang pertama dulu bagaimana kita mempersiapkan data yang akan diinput di RAS model gitu ya. Kemudian bagaimana cara menginput data dengan versi 1, kemudian juga ada versi 2-nya gitu ya. Nah, jadi ada dua cara. Nah, sekarang pada video ini kita akan coba jelaskan bagaimana cara membaca hasil dari output RAS model ini gitu ya. Nah, jadi ini sudah merupakan outputnya gitu ya. Nah, di sini pada output table itu banyak hasil yang bisa dianalisis gitu ya, atau dibaca gitu. Nah, umumnya yang pada item ini semua tentang hasil output dari item. Nah, ini hasil dari output person gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat item measure ya. Item measure. Nah, di sini kita bisa lihat ada 13 item ya, entry, number, ada 16 item, ada 13 item. Nah, di sini kita lihat ZMS key ya. MNS key. Nah, ini kriterianya 0,5 sampai 1,5 gitu ya. Nah, jadi jika kecil dari 0,5 atau lebih besar dari 1,5 maka dia tidak memenuhi kriteria gitu ya. Nah, jadi item ini dengan melihat kriteria MNSK-nya, jika mendekati 1 maka itu sangat baik gitu ya. Nah, contohnya ini 84 ini hampir mendekati 1 gitu ya. Nah, jadi rentangnya itu dari 0,5 sampai 1,5 gitu ya. Nah, jika semakin mendekati 1 maka itu itemnya semakin bagus atau baik gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tidak ada yang di luar kriteria, artinya semuanya berada dalam rentang kriteria yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, jadi itemnya ini valid semua gitu ya. Nah, jika ada yang di bawah 0,5 atau di atas 1,5 maka itu itemnya bisa diperbaiki atau dihapus gitu ya. Nah, kemudian kriteria yang kedua teman-teman bisa lihat di Z standar outfit ya. Nah, jadi di outfit Z standar. Nah, ketentuannya itu adalah min 2 titik 0 atau 0, min 2,0 sampai plus 2,0 gitu ya. Nah, jadi rentangnya dari min 2 sampai plus 2. Nah, jadi nilai Z standar yang semakin mendekati 0 maka itu itemnya semakin baik gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, dari 13 item ada 6 item yang di luar kriteria begitu ya. Nah, untuk
infit MNSK nya itu memenuhi kriteria semuanya, tetapi di outfit Z standar itu ada 6 yang tidak memenuhi kriteria gitu ya. Nah, jadi itu perlu diperbaiki atau dibuang nanti itemnya gitu ya. Kemudian kriteria yang ketiga itu PT measure-nya. Kita lihat di XP nya ini, itu kriterianya dari 0,4 sampai 0,8 gitu ya. Nah, jadi jika kecil dari 0,4 atau besar dari 0,8 maka itu keluar dari kriteria gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini semuanya memenuhi kriteria ya, tidak ada yang kecil dari 0,4 dan tidak ada yang besar dari 0,8. Nah, untuk persyaratannya, jika telah memenuhi 2 kriteria dari 3 kriteria yang telah ditetapkan, maka itemnya masih dapat dipergunakan gitu ya. Nah, tetapi jika hanya memenuhi kriteria, hanya memenuhi satu kriteria gitu ya dari 3 kriteria yang telah ditetapkan, maka lebih baik itemnya diperbaiki atau dihapus gitu ya. Nah, untuk item-item yang sekarang, untuk dari 3 kriteria 2 kriteria terpenuhi semuanya ya. Hanya pada outfit Z standar ini ada 6 item yang tidak memenuhi kriteria, tetapi karena sudah memenuhi 2 kriteria maka bisa diterima ya. Nah, tetapi jika teman-teman ingin membuat instrumen ya, maka maksudnya ingin membuat instrumen yang sangat valid begitu ya, sangat valid, maka perlu mengusahakan untuk ketiga kriteria ini terpenuhi begitu ya, untuk menghasilkan instrumen yang sangat baik gitu ya. Oke teman-teman semuanya, itu mengenai bagaimana cara membaca hasil. Kemudian jika teman-teman ingin melihat nilai validitas dan reliabilitas, teman-teman bisa lihat di output table gitu ya, summary statistik, klik summary statistik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai reliability untuk item gitu ya, untuk item. Kemudian nilai reliability untuk person. Nah, untuk reliability personnya itu 82 ya, 82. Nah, kemudian jika kita lihat person round score to measure correlation, maka itu nilainya 0,99, dan alpha Kronberg secara bersama-sama ya, maksudnya nilai reliability secara bersama-sama antara item dengan person, itu nilai reliability-nya adalah 0,86 gitu ya. Nah, jadi ini nilai reliability-nya tinggi ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat output table person ya, person measure. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat
nilai MNSQ-nya, kemudian nilai Z standar, outfit Z standarnya, kemudian nilai PT measure XP-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika ada yang tidak memenuhi kriteria, itu artinya personnya tidak valid ya, tidak valid. Bisa jadi personnya ini tidak serius ya, tidak serius dalam mengisi instrumen yang kita berikan. Nah, oke, kita lihat ya contohnya seperti ini. Ini masih bisa lah ya untuk 0,5. Nah, untuk yang ini 0,1 ini ada 2 orang, yaitu responden 388 dengan responden 451. Nah, ini jika dilihat dari infit Z standar, infit MNSQ-nya ini tidak memenuhi kriteria ya, karena di bawah 0,5 gitu ya, di bawah 0,5 ya. Kemudian untuk Z outfit Z standarnya juga tidak memenuhi karena di bawah min 0,2 gitu ya, ini min 0,4. Untuk PT measure XP-nya juga tidak memenuhi kriteria karena di bawah 0,4. Nah, ini ketiga-tiganya tidak memenuhi kriteria. Nah, ini diasumsikan ya, ini respondennya dalam menjawab instrumen yang kita berikan tidak bisa dikatakan tidak serius gitu ya, sehingga responden yang seperti ini dapat merusak data ya yang kita peroleh. Artinya bisa dikatakan di luar kurva normal ya, di luar kurva normal. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman bisa mengidentifikasinya satu persatu. Nah, ini responden saya 460. Nah, jadi cukup banyak untuk diidentifikasi ya. Nah, ini kita ambil saja salah satu contohnya ya. Oke teman-teman, nah, mungkin pada penjelasan hasil dari RAS model hanya itu yang bisa kita jelaskan ya. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.